Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan PAI kelas 8 pertemuan ke-10. Pada kali ini kita akan bahas tentang sholat sunnah. Ya, silakan dibuka bukunya. Ini kalau di buku itu pelajaran 9. Buka di halaman 147. Buka halaman 147, kita akan bahas tentang sholat sunnah. Oke, baik. Pada pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Silakan buka di halaman 150. Nah, di sana ada pengertian sholat sunnah. Kita baca dulu bersama-sama. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu dan biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, itu pengertian dari buku. Dan kalau misalnya mudahnya, kita ambil mudahnya saja, sholat sunnah itu berarti sholat yang hukumnya sunnah. Sholat yang hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Jadi, apakah kita harus melakukan sholat sunnah? Jawabannya harus. Lakukanlah sholat sunnah selama kita mampu, selama kita bisa, maka seharusnya kita melaksanakan sholat sunnah. Karena di dalam sholat sunnah itu banyak sekali faidah-faidah, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat sunnah. Maka janganlah kita tinggalkan, janganlah kita menyepelekan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu banyak sekali manfaatnya, faidahnya. Oke, kemudian kita yang selanjutnya, buka halaman selanjutnya, yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Apa saja macam-macam sholat sunnah? Nah, di sana ada tabel, kita bisa lihat bahwa secara umum sholat sunnah dapat kita bedakan menjadi dua hal, yaitu sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat sunnah secara berjamaah diantaranya adalah sholat idain, sholat idul fitri dan idul adha. Jadi istilahnya idul fitri dan idul adha bisa kita gabung, yaitu sholat idain, sholat dua id, yaitu idul fitri dan idul adha. Yang kedua sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Yaitu sholat untuk meminta hujan. Ketika sedang paceklik, kemudian tidak pernah turun hujan lagi, maka disunahkan untuk melakukan sholat istisqa secara berjamaah, yaitu sholat untuk meminta hujan. Sholat sunnah kusuf, yaitu gerhana matahari. Sholat sunnah khusyuf, yaitu gerhana bulan. Nah, ada kusuf, ada khusyuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana tersebut, maka disunahkan untuk sholat sunnah secara berjamaah. Kemudian sholat tarawih dan sholat witir. Ini sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian selanjutnya ada sholat munfarid, yaitu sholat yang dilakukan secara sendiri, yaitu sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib itu sholat yang dilakukan mengiringi sholat wajib, mengiringi sholat fardu, yaitu yang kita kenal dengan qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat hajat, sholat isyraq atau syuruk, sholat duha, sholat malam atau tahajud, sholat sunnah wudu, dan sholat taubat. Nah, inilah nama-nama atau macam-macam dari sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Nanti silakan kalian baca-baca bukunya, rincian-rinciannya ada di sana semua. Baik, itu saja mungkin yang disampaikan pada kali ini. Karena kali ini pembelajarannya Bapak ingin kalian semua diskusi ya. Kita diskusikan ini. Bagaimana cara agar kita mudah bangun malam untuk sholat tahajud? Kita tahu bahwa sholat tahajud ini banyak sekali faidahnya, banyak sekali manfaatnya. Tapi sulit sekali untuk istiqomah, sulit sekali untuk kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena sulit bangun dan lain sebagainya. Nah,
Silakan diskusikan bagaimana cara agar kita mudah melakukan sholat malam, yaitu sholat tahajud, agar kita mudah bangun malam untuk sholat tahajud. Silakan kemukakan pendapat kalian masing-masing, tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Silakan diskusi, silakan tanggapi pendapat-pendapat yang lain teman-teman kalian. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja. Insya Allah nanti kita sambungkan lagi. Kita masih di pembahasan tentang sholat sunnah. Silakan kalian baca-baca dan silakan diskusikan, tulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, dari Bapak untuk kali ini cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.